sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang di tempat ini. Shalom Bapak Saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di Instagram dan Facebook. Kami menyapa Bapak Saudara biarlah kita sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa tempat kita duduk hari ini atau tempat kita berdiri hari ini adalah bumi kudus Tuhan. Amin. Sehingga saat kita datang Tuhan boleh berbicara, bercakap-cakap dengan kita di tempat ini. Amin. Izinkan saya mengundang Bapak Saudara bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya sekali lagi, berikan senyuman Bapak Saudara. Katakan selamat beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh beribadah dengan sukacita kepada Dia. Amin. Kita mau bawa hati kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Saudara. Kita mau mengucap syukur pada Dia, pada Allah yang hidup. Kita mau mengucap syukur bahwa kami datang Tuhan di hadapan pagi hari ini bukan karena kami rutinitas kami Tuhan beribadah, tapi karena kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan mencari wajah-Mu. Kami rindu dekat Tuhan dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu ya Bapa. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, siapapun kami, saat kami bawa hati kami, saat kami bawa penyembahan kami, Engkau Allah kami yang setia dan adil Tuhan yang akan menghampiri kami dengan penuh kasih dan kemurahan-Mu. Bila hari-hari ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kami lewati 2020, bahkan Tuhan hari-hari ini kami ada di penghujung tahun Tuhan. Kami melihat dengan mata kami bahwa Allah kami yang setia mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan sampai hari ini kami sehat, kami kuat, sebab ada Engkau. Mari umat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, mari menyembah nama Tuhan. Tidak terkecuali semuanya di tempat ini yang ada di rumah-rumah, mari ucapkan syukur. Mari bawa penyembahan-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami beribadah dengan hati yang tulus dan murni kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami hari ini dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Saudara yang di rumah juga boleh duduk kembali. Mari siapkan hati kita tempat yang terbaik. Segenap hati kita yang terbaik, kita mau menyembah nama Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Tuhan yang
merasakan kemuliaan dan kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Bapa. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah dengan segenap hati Engkau pujian. umat-Mu ya Bapa. Kami bersuka cita sebab kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan, Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin umat-Mu Tuhan. Mari kita semua yang bersuka cita, mari bersama-sama dengan saya katakan. Amen. Sekali lagi boleh katakan. Amen. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi saudara. Lebih keras bagi saudara, bagi Tuhan Allah kita lebih lagi bagi saudara. Bagi Tuhan Allah kita percaya Tuhan, kita bersama-sama kita Dia sanggup melakukan segala hal. Amin. Mari lihat kanan kiri sekali lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara.
kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara, sebentar kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa Bapa, kami mengucap syukur sepatu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Mari taruh di hati kami berapa banyak kami harus menabur Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati setiap taburan kami, boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang banyak Tuhan. Bahkan Tuhan kami boleh melihat Tuhan, kerajaan-Mu boleh diperluas Tuhan di kota ini Bapa. Terima kasih kami memberi Tuhan dengan kerelaan hati kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love
kasih-Mu, Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami Tuhan. Sebelum kami ada dalam perut kandungan, kami percaya Tuhan Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Pagi ini kami katakan kepadamu Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kalau kami hidup ya Tuhan sampai hari ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu. Tuhan, tanamkanlah setiap hati kami Tuhan. Terus tanamkan Tuhan dalam setiap hati kami benih cinta-Mu Tuhan. Biarlah cinta-Mu semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Biarlah kami ya Tuhan semakin ya Tuhan mengenal akan pribadi-Mu di dalam setiap proses hidup yang sedang kami lalui ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami, tak sedetik pun Engkau Tuhan melupakan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik. Oleh karena itu Tuhan, bila di pagi hari yang indah ini, Tuhan lembutkan setiap tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami adalah tanah yang gembur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Mereka percaya Tuhan setiap benih yang ditaburkan itu Tuhan jadi benih yang Tuhan tertanam Tuhan. Dan bukan hanya tertanam saja Tuhan, itu berakar Tuhan dalam hidup kami. Berakar dan bertumbuh berbuah-buah ya Tuhan, berlipat-lipat kali ganda, sehingga Engkau boleh pakai setiap kami ya Tuhan menjadi bencana kemuliaan-Mu di tengah-tengah ya Tuhan. Di tengah-tengah ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah ya Tuhan proses hidup kami, di tengah-tengah ya Tuhan masalah hidup kami, di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, kami boleh menjadi ya Tuhan berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan pagi hari ini, hamba-Mu yang tidak ada bapaknya ini Tuhan sembunyikan di balik kayu salib-Mu. Biar setiap kata demi kata ya Tuhan yang keluar Tuhan, itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hamba-Mu tidak berani mencari kemuliaan. Kemuliaan hanya milik-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, umat-Mu yang hadir pagi ini. Biarlah setiap kami ya Tuhan duduk diam mendengar firman-Mu dengan hati kami. Terima kasih Tuhan, berbicara Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kita percaya dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan. Sekali lagi katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Yang luar biasa, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita di tempat ini semuanya dalam keadaan luar biasa selalu. Amin Saudara. Dan biar setiap kita Saudara terus dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, hari ini saya diberi kesempatan oleh gembala kita di tempat ini untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini Saudara, firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Amin Saudara. Saya rindu bertanya kepada Saudara, berapa banyak tempat ini Saudara yang hadir pagi ini, Saudara yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan. Angkat tangannya Saudara. Saya percaya semua kita tempat ini hidupnya mau dipakai Tuhan. Amin. Bukan hanya kita saja Saudara, tapi Tuhan juga mau Saudara, hidup kita semua di tempat ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Biarlah hidup kita Saudara ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya percaya saja Saudara. Jangan cukup tahu hanya percaya saja, tapi biarlah kita boleh orang yang percaya ini Saudara, kita boleh dipakai Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan dengan apa Saudara? Lewat hidup kita. Amin. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setiap orang melihat kita, kita menjadi kitab yang terbuka. Orang yang dekat dengan kita, mereka sungguh enak dengan tenang, damai, sejahtera dekat kita. Amin. Amin Saudara. Nah Saudara, tujuan akhir hidup kita bukanlah sekedar maksudnya tujuan kita, setiap manusia pasti punya tujuan masing-masing. Amin. Setelah tamat SD mau masuknya SMP, masuk SMP, tamat SMP pasti masuk SMA, SMA masuk ke perguruan tinggi, perkuliahan. Setelah kuliah pasti maunya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan pasti maunya berumah tangga. Itu adalah proses hidup Saudara. Itu adalah roda kehidupan manusia.
Tapi saudara, tujuan akhir manusia, orang yang percaya kepada Tuhan, bukan sekedar kita bisa berhasil menjadi pengusaha yang berhasil, menjadi mahasiswa yang pintar, saudara. Bukan hanya itu saja, Bapak Saudara. Tapi tujuan akhir hidup orang percaya adalah kita boleh menggenapi panggilan Tuhan. Amin. Menggenapi panggilan sorga, saudara. Apa itu panggilan sorga, saudara? Panggilan sorga adalah kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi keluarga kita, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang di luar. Amin. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari seorang yang luar biasa, yang hidupnya dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Siapakah itu saudara? Yaitu Gideon. Katakan Gideon. Gideon kita bisa lihat di Hakim-Hakim 6, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 6, di Hakim-Hakim 6 ayat, sebentar saya buka ya. Hakim-Hakim Hakim-Hakim 6, Bapak Ibu Saudara. Gideon dipakai Tuhan pertama kali, Bapak Ibu Saudara. Siapa itu Gideon? Gideon adalah seorang hakim yang dipilih Tuhan atas bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel dibebaskan dari apa, Bapak Ibu Saudara? Dari namanya satu bangsa, namanya bangsa Midian dan sekutunya. Jadi pada waktu itu, kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim 6, Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang pertama kali gimana Gideon dipanggil untuk membawa bangsa Israel dibebaskan dari namanya bangsa Midian dan sekutunya. Ayat 7 dikatakan ketika orang Israel berseru, ayat pertamanya saja kita baca. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Berapa lama, saudara? 7 tahun lamanya. Jadi pada waktu itu bangsa Midian datang menghampiri namanya bangsa Israel. Selama 7 tahun lamanya, Bapak Ibu Saudara. Ayat keduanya, ayat kedua katakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takutnya kepada orang Midian, bangsa Israel itu, saudara, membuat tempat-tempat perlindungan. Di mana apa? Di mana? Di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ayat 3. Lalu ayat 3 kata, setiap kali orang Israel selesai menabur. Jadi setiap kali orang Israel itu menabur, Bapak Ibu Saudara, datanglah orang Midian, saudara, bersama dengan sekutunya, yaitu orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi siapa? Mendatangi bangsa Israel. Gak heran, saudara, bagaimana mereka mengalami ketakutan yang besar sampai mereka membuat tempat-tempat perlindungan. Ayat 4-nya dikatakan, berkemah, bukan sekedar datang gitu aja, saudara, tapi mereka juga berkemah, tinggal di situ, di daerah mereka. Hendak ngapain? Memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun. Sampai tidak ditinggalkan bahan makanan apapun untuk bangsa Israel. Amin. Dan tidak meninggalkan makanan apapun di Israel, juga apa? Domba dan lembu, sampai hewan peliharaan mereka pun diambil, saudara. Bagaimana perasaan kita kalau kita ada di situ, saudara? Kalau saya ada di situ, mungkin saya udah nggak tahu lagi. Kita juga mengalami ketakutan yang sama, ketakutan yang besar. Amin. Pada masa-masa awal pandemi, kita juga mengalami namanya ketakutan yang besar. Amin. Kita takut bergaul, kita nggak bisa dekat-dekat dengan teman kita, berbincang. Kita harus pakai namanya masker, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita juga harus sering-sering cuci tangan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita juga harus di rumah pada waktu masa-masa pandemi, Bapak Saudara. Awal-awal pandemi, amin. Kita berlomba-lomba untuk hidup kudus pada waktu itu, Bapak Saudara. Dan sama seperti bangsa Israel ini juga, saudara, mereka mengalami ketakutan yang besar. Kenapa? Karena bangsa Midian dan sekutunya datang menghampiri mereka, menghancurkan hasil tanah mereka. Bukan sekedar menghancurkan, tapi mereka tidak meninggalkan bahan makanan apapun. Bahkan hewan peliharaan mereka pun diambilnya, saudara.
Bayangkan mereka pasti kelaparan dan sangat kelaparan. Amin. Mereka kelaparan, saudara. Lalu ayat 5-nya. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Mereka sengaja bawa ternaknya dan kemahnya, saudara, tinggal di situ. Dan mereka datangnya bukan cuma 10 atau berapa orang, Bapak Saudara, tapi mereka datangnya berbanyak-banyak. Seperti apa? Belalang. Bayangkan mereka lagi menabur benih, Bapak Saudara, lagi nabur benih, lagi bekerja, Bapak Saudara. Tiba-tiba dari kejauhan mereka sudah dengar suara hentakan, mungkin suara kuda pada waktu itu, suara hentakan kaki mereka sudah dengar itu, Bapak Saudara. Dari kejauhan. Mereka mengalami ketakutan yang besar. Orang-orangnya dan unta-untanya, Bapak Saudara, dikatakan apa? Tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang dari negeri itu untuk memusnahkannya. Mengalami ketakutan yang besar. Ayat 6-nya dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Karena ketakutannya itu, Bapak Saudara. Karena ketakutan kita pada awal masa-masa pandemi, Bapak Saudara, kita semua di rumah-rumah pasti langsung menaikkan pujian penyembahan. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita baca Alkitab sungguh-sungguh, kita gak mau keluar, kita mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, 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 gitu kan? Mereka berseru, bangsa Israel juga berseru kepada Tuhan. Mereka panggil nama Tuhan, mereka mencurahkan keluh kesah mereka, ketakutan mereka, Bapak Saudara. Lalu apa yang terjadi, Bapak Saudara? Apakah Tuhan mendengar, Bapak Saudara? Tuhan mendengar. Ayat 7-nya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, 8, maka Tuhan ngapain? Mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah Tuhan, katanya, yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Ini Tuhan yang sama itu kan, Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang sama juga akan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Tuhan yang sama, kata Tuhan, akulah Tuhan yang akan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan, dari masalah. Sama, Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini Bapak Saudara mengalami ketakutan yang besar. Mungkin hari ini saudara gak tahu lagi jalan keluar mana yang harus kita tempuh, Bapak Saudara. Tapi Tuhan yang sama yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Saudara. Dan Tuhan yang sama yang membawa bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan. Tuhan yang sama itu akan bawa kita keluar dari situ, amin. Dari masalah kita, amin. Dari proses hidup kita, amin. Yang percaya katakan amin. Lalu pada suatu ketika ada seorang anak muda yang namanya siapa, Saudara? Namanya Gideon, anak Yoas, Bapak Saudara. Ayat selanjutnya, sekali lagi deh. Yang namanya Gideon, Bapak Saudara. Ketika orang Israel, aku melepaskan kamu. Kemudian ayat 11-nya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. Datang, ngapain? Duduk di bawah pohon tarbantin. Malaikat Tuhan duduk nyantai di bawah pohon tarbantin, Bapak Saudara. Di situ malaikat itu sedang memperhatikan seorang anak muda yang lagi ngapain? Lagi kerja, Bapak Saudara. Lagi kerja ngapain? Kerja mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Jadi dia tuh bekerja di tempat-tempat tersembunyi, Bapak Saudara, biar gak kelihatan sama bangsa Midian, agar tersembunyi bagi orang Midian. Dan selanjutnya dikatakan malaikat Tuhan itu sementara Gideon lagi bekerja, Bapak Saudara, sementara dia lagi sedang mengirik gandum, Bapak Saudara, di tempat pemerasan anggur, tiba-tiba malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada Gideon. Kalau Bapak Saudara ada sebagai Gideon, Bapak Saudara, tiba-tiba saja, kalau kita lagi kerja, asik kerja, mungkin di kerja saudara, di rumah saudara, di kantor saudara, lagi kerja, tiba-tiba malaikat Tuhan itu menampakkan diri. Dan malaikat Tuhan itu berkata kepada
Gideon, apa kata malaikat itu saudara? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon, Bapak Saudara, bekerja di bawah pohon terabatik itu sedang mengalami namanya ketakutan. Gideon ini bukan anak muda yang gagah perkasa, Bapak Saudara, pada waktu itu. Gideon ini adalah seorang penakut, Bapak Saudara. Dia penakut, dia selalu menghindar, Saudara. Tapi Tuhan berkata kepada Gideon pada waktu dia ketakutan, Bapak Saudara. Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ketika Gideon mendengar itu, Bapak Saudara, dia mengalami apa? Kaget. Dia kaget, shock mungkin. Suara siapa tuh? Aku dibilang gagah perkasa itu kan, gagah berani gitu kan. Aku siapa? Gak percaya dia, Bapak Saudara. Ayat 12-nya. Malaikat Tuhan itu menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 13-nya, jawab Gideon kepadanya. Gideon menjawab, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, kalau Tuhan itu menyertai kami, kenapa semuanya ini harus menimpa saya, menimpa bangsa saya? Kenapa ini harus terjadi? Dia mungkin mengeluh, saudara. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Gideon gak percaya, saudara, kalau dia tuh pahlawan yang udah berani, saudara. Gideon gak percaya bahwa itu Tuhan. Ayat selanjutnya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Tuhan berfirman lagi melalui malaikatnya. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan ngomong lagi kedua kalinya. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Aku sudah kasih kamu kekuatan, kuasa. Untuk ngapain? Untuk menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Tuhan kasih garis besar lagi, bukankah aku mengutus engkau? Ayat selanjutnya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan keselamatan? Dia jawab lagi, Bapak Saudara. Dengan apa? Aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa, Tuhan. Aku gak bisa apa-apa. Kita percaya kita diselamatkan. Terus Tuhan berkata kepada kita, saudara, ayo layani Tuhan, bekerja, melayani Tuhan. Tapi kita berkata, Tuhan, aku gak bisa berdoa, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa semua main keyboard, gak bisa Tuhan. Tapi kata Tuhan, ketahuilah. Ayat selanjutnya. Berfirman Tuhan kepadanya lagi, saudara, yang ketiga kali, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai apa, saudara? Sampai habis. 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah. Akhirnya lembutlah hati Gideon. Lembutlah hati Gideon. Gideon berkata, Tuhan, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Dia mulai melembut, tapi dia masih minta tanda, saudara. Masih belum percaya sepenuhnya. Masih minta tanda, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Kasih tanda Tuhan, kalau itu benar-benar engkau. Kasih tanda Tuhan. Ayat selanjutnya. Janganlah kiranya pergi dari sini. Gideon mencobai, ya kan? Sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya. Tuhan berkata, oke, aku akan tinggal, kata malaikat Tuhan, sampai engkau kembali. Selanjutnya, masuklah Gideon ke dalam. Lalu ngapain, saudara? Mengolah anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk.
dibawanya itu kepadanya di bawah pohon terbangtin, lalu disuguhkannya. Selanjutnya berfirman Tuhan Allah kepadanya, ambillah daging. Bukan cuma itu saja kata malaikat Tuhan, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka ngapain saudara? Diperbuatnya seperti apa yang dilakukan dan yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu. Selanjutnya dengan cepat, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka apa saudara? Timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ini adalah pertama kali di mana Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari rumah perbudakan, Bapak Ibu Saudara. Gideon berapa kali harus dikasih tahu sama Tuhan bahwa kamu adalah gagah yang berani, gagah yang pahlawan, yang gagah perkasa, yang berani, kata Tuhan. Tapi Gideon gak percaya. Sama seperti kita mungkin Bapak Saudara, kita mungkin gak percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang gagah perkasa, amin. Gagah berani, amin saudara. Tuhan sudah berkata, aku telah berikan kamu kuasa untuk ngapain? Menaklukkan musuh. Kita sudah diberi kuasa saudara untuk menaklukkan musuh saudara. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita akan dipakai seperti Gideon, bahkan bisa lebih seperti Gideon. Amin. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Aminnya kurang percaya saudara. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Amin. Saudara dan saya akan dipakai Tuhan asal kita bisa meresponi panggilan Tuhan itu dengan baik. Amin. Responi panggilan Tuhan. Tujuan akhir hidup kita adalah saudara, bukan sekedar hanya kita percaya saja saudara, tapi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak surga. Amin. Apa yang menjadi kehendak surga saudara? Kehendak surga adalah supaya hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Supaya hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga setiap orang boleh melihat kita, mereka boleh melihat ada Yesus yang hidup dalam kita. Amin. Oleh karena itu saudara, mari berikan hidup kita kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Saudara, supaya kita bisa meresponi panggilan Tuhan itu Bapak Saudara? Yang pertama itu Bapak Saudara, jangan takut. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut. Sama kepada Gideon Bapak Saudara, Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kedatangan Tuhan kali keduanya. Amin. Yang kedua itu adalah taat saja. Katakan taat saja. Lakukan saja Bapak Saudara, ikuti saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga Bapak Saudara, Tuhan memilih setiap kita, memanggil setiap kita. Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Kasih tahu kanan kirimu sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah pilih. Saya percaya setiap kita ada di tempat ini, Tuhan tidak pernah salah pilih kita ada di tempat ini. Amin. Tuhan gak pernah salah pilih. Tuhan selalu tepat. Tuhan adalah ya dan amin. Amin. 1 Petrus 2 yang terakhir Bapak Saudara, ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini Bapak Saudara. Tetapi kita baca sama-sama Bapak Saudara yang percaya, yang mau dipakai Tuhan, kita baca sama-sama firman ini Saudara. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan siapkan bagi setiap kita untuk melakukan kehendaknya, amin. Untuk membawa orang-orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, amin saudara. Kita adalah bangsa yang sekali lagi, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang punya siapa? Katakan, aku kepunyaan Allah. Amin. Kita adalah duta-duta kerajaan surga. Yang percaya katakan amin.
Sekali katakan amin. Saya percaya bagi hari ini Bapak Saudara, setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan akan pakai lebih heran lagi Bapak Saudara. Maksudnya Tuhan mau pakai maksudnya Tuhan mau pakai kita Bapak Saudara, bukan sekedar kita ada berada di tempat ini berkhotbah, kita bisa main musik, kita bisa WL, bukan sekedar itu Bapak Saudara. Itu bisa lebih dari itu. Di dunia sekuler Bapak Saudara, saudara lewat talenta pekerjaan saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang, amin. Lewat senyuman saudara juga saudara, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, amin. Amin saudara. Silakan berdiri bersama-sama saudara. Mari renungkan pagi hari ini saudara. Apa yang menjadi tujuan akhir saudara nanti? Tujuan akhir orang percaya adalah kita boleh melakukan kehendak Bapa. Apakah masih ada iman ketika Tuhan berkata, Tuhan datang kedua kalinya di muka bumi ini? Mari miliki iman yang percaya saudara. Oh Rabbashana, Tuhan kau berikan hidup kami kepadamu Tuhan. Genapi rencana-rencanamu dalam hidup kami. Biarlah kami memenuhi panggilan surga dalam hidup kami. Bukan sekedar hanya menjadi orang percaya saja Tuhan, tapi hidup kami Tuhan, itu boleh menjadi dampak bagi banyak orang ya Tuhan. Boleh menjadi dampak bagi banyak orang ya Tuhan. Boleh menjadi dampak bagi keluarga kami, bagi teman kami, bagi Tuhan orang-orang di sekeliling kami, bagi kota ini, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami buka tangan kami pagi ini Tuhan. Ini kami, kami datang kepadamu. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan.
setiap benih yang ditaburkan di tempat ini ya Tuhan, dalam setiap ulu hati umat-Mu Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, menghasilkan buahnya pada musimnya. Sekali lagi ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, pakai ya Tuhan seluruh kami di tempat ini untuk menjadi bencana kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sampai ketika Engkau datang kali keduanya Tuhan, Engkau dapati kami taat dan setia ya Tuhan. Kami boleh menjadi umat-umat milik kerajaan surga-Mu, menjadi umat ya Tuhan yang boleh melakukan firman-Mu. Mari berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi ini, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biarlah berkati Tuhan rumah tangga pekerjaan mereka Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan turun berlimpah-limpah atas mereka Tuhan. Apa saja yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, tangan Tuhan yang perkasa, tangan itu akan menyertai mereka. Tangan-Mu yang ajaib itu akan berkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan Amin. Kami saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak saudara, sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Bapak kau berkati Tuhan setiap taburan kami ya Bapak. Dalam menjadi berkat Tuhan bagi umat-Mu Tuhan, bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan di kota ini ya Bapak. Terima kasih, kami memberi dengan kerelaan hati dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mari buka kedua tangan kita Bapak Saudara. Kekasih Allah, dikasih Tuhan Yesus Kristus, bawalah pulang berkat damai sejahtera sukacita serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan yang sudah kedua kalinya menjemput kita dan bermain. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin.